Halo Sobat Anyus, kembali lagi di Bikin Terang bersama saya Diandra Bukni. Dan saya Rizky Hasan. Hari ini kita mau ngomongin apa nih Mas Rizky? Hari ini akan ngomongin satu isu yang lagi hangat diperbincangkan. Kemarin hari Rabu itu baru dilakukan ekshumasi. Ekshumasi dari Karumga atau kepala rumah tangganya Febri Adriansyah ya, Betul. Pak Sutrimo. Iya. Nah, apakah benar kematian Sutrimo ini memunculkan dugaan adanya meninggal wajar atau tak wajar? Betul. Itu akan dijawab nanti di ekshumasi. Bagaimana hasilnya? Hasilnya kayak gimana? Nah, untuk membahasnya lebih lengkap lagi, kita sudah kedatangan tamu seorang pakar hukum dari Universitas Abdi Nusantara, Mas Fitra Romadhoni. Ya. Bagaimana nih kabarnya Bang Fitra? Kabar baik, Mbak Diandra. Oke, kabar baik. Sering ya? Sering Ya. kesini ya Pak? Oke, ya. Pertama kali ya, Bang Fitra kan juga ada beberapa kali muncul di TV-TV dan juga di podcast-podcast membicarakan soal kematian Sutrimo yang dinilai janggal. Apa sih yang membuat Bang Fitra pertama kali ini menduga kematian Sutrimo itu tidak wajar? Ya, yang pertama kita tentu belajar dari segi kriminologi. Pandangan kriminologi itu terkait dengan ilmu-ilmu yang pelajari terkait dengan kejahatan dan gejala-gejala sosial terkaitan dengan tindak pidana. Nah, kejanggalan-kejanggalan itu tentu kita mengupas dari peristiwa yang terjadi. Nah, makanya kriminologi ini berasal dari kata krimen dan logos. Artinya krimen itu adalah kejahatan, logos itu adalah ilmu. Nah, kita mempelajarinya yang pertama dari segi peristiwa almarhum sebelum meninggal dunia. Kita melihat ada beberapa kejanggalan-kejanggalan yang memang harus dijawab melalui penyidikan yang dilakukan oleh penegak hukum, ya. Yang pertama, berdasarkan peristiwa yang sudah beredar di tengah-tengah masyarakat, ini kan almarhum ini adalah pegawainya FA, ya. Dalam artian bukan juga kita mengait-ngaitkan, tapi itulah peristiwa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Kemudian yang bersangkutan ini kan sudah pulang ke kampung halamannya di Desa Ulahar, Kabupaten Banyumas. Nah, ini harus didalami apa tujuan beliau itu sehingga pulang, di mana beliau itu menyampaikan keresahannya juga kepada kerabatnya yang menyampaikan bahwasanya pimpinan itu sedang mengalami banyak masalah. Artinya dia sudah mencurahkan isi hatinya dan kewas-wasannya di situ dia lagi menurut saya itu gak tenang seperti itu kan. Nah, dia menyampaikan juga bahwasanya teman-teman daripada pimpinan itu sudah ada yang ditangkap, ya kan? Nah, dari situ muncul pertanyaan dari segi kriminologi. Yang pertama, apa penyebab beliau itu sehingga dia pulang kampung? Ya kan, itu satu, ya kan? Terus yang kedua, kenapa sampai ia menceritakan keresahannya kepada kerabatnya? Kalau dari segi ilmu kriminologi kan harus didalami itu. Nah, kemudian selang beberapa hari katanya yang bersangkutan itu ditelepon untuk berangkat ke Jakarta. Nah, pihak keluarga juga menyatakan bahwasanya dia nggak ada duit, kan gitu. Dikasihlah uang 5 juta ini. Angka yang gede itu. Iya, istimewa banget kan gitu. Kok seperti wow gitu kan. Kalau memang pulang aja. Ongkos aja kasih tiket kalau memang biasa kan gitu. Dikasihlah 5 juta informasi dari pihak keluarga, kan gitu. Nah, 5 juta ini dia juga informasinya ditemani oleh 2 orang. Siapa yang 2 orang ini? Ditemani itu dijemput? Iya, siapa yang 2 orang ini kan ada ditemani 2 orang. Nah, maka dari itu saya lihat ada perlakuan istimewa di sini. Berarti kan kalau ada perlakuan istimewa kan dari segi kriminologi kita lihat sudut pandangnya itu berarti ada perlakuan khusus. Kenapa sekhusus itu sampai dikasih 5 juta? Kalau memang bekerja pulang aja kan gitu. Jadi dengan pulangnya beliau ke Jakarta, ya, beliau ini sempat komunikasi dengan pihak keluarga itu pada tanggal 23 Juli itu pukul 3:18 WIB. Dini hari, pagi hari kan gitu. Dia memotokan makanan, ada ayam goreng dan lalapan. Ya kan, dia foto tuh masih sempat komunikasi. Artinya keluarga juga bilang semenjak dia tanggal 19 itu nggak ada masalah.
Jadi kan nggak sekon di kesehatan juga, nggak ada penyakit Iya. dari keluarga udah bilang gitu. Berarti Oke. memang tidak ada riwayat. Nggak ada riwayat tanggal 19 itu, nggak sehat-sehat aja kata keluarga. Oke, ini ada isu yang beredar juga bahwa Pak Soetrimo ini pulang karena kondisi kesehatan. Ini berarti cerita abang ini membantah itu ya? Iya, karena keluarga udah bilang beliau sehat-sehat aja katanya gitu kan. Sejak tanggal 19 sampai 23 itu nggak ada masalah. Dia masih sempat wewean bercanda sama keluarganya. Kan gitu. Nah, kemudian di pukul 3:18 itu dia mengirim foto tuh pada saudaranya. Ya kan, lagi makan nih gitu kan. Nah, terus dia cerita kepada keluarga, dia juga dibelikan minyak wangi sama ADC-nya FA. ADC-nya F. Ya, sempat dibawa juga katanya ke Blok M. Kan gitu. Nah, kemudian di jam 6.00 pagi itu dibalas tuh sama pihak keluarga, mengirim foto gambar ponakan atau apa kan gitu. Tapi nggak ada balasan lagi. Nah, di sekitar 3 lewat di jam 4-nya itu, dari informasi yang kami dapatkan itu dia masih sempat foto berada di depan rumah FA. Iya, iya. Oke. Ya kan, masih duduk di situ kan. Ada fotonya di situ depan rumah FA. Nah, kemudian di jam 6-nya itu dibalas nih sama pihak keluarga. Tapi hanya dibaca aja, tinggal dibalas kan gitu. Nah, kemudian di jam 8 itu orang yang memberitahukan bahwasanya yang bersangkutan sudah meninggal dunia. Nah, meninggalnya ini tidak diberitahukan kepada pihak keluarga, apakah mengeluarkan busa dari mulut dan hidungnya. Nah, keluarga katanya jam 8 itu setelah diberitahukan meninggal dunia, tentu dari spare waktu ini kita melihat ada keanehan dan kejanggalan. Ya. Kalau yang bersangkutan itu di telepon itu jam 8 pagi itu sudah dinyatakan meninggal dunia, kenapa mereka bawa ke rumah sakit untuk dicek? Kenapa nggak langsung pulang aja? Terus satu lagi, ketika dia sudah tahu ini meninggal dunia jam 8 pagi, kenapa orang yang menemukan ini tidak menghubungi polisi 110? Seharusnya kan kalau kematiannya itu di depan rumah katanya itu terletak itu mengeluarkan buih dan dari mulut dan hidung, tentu kan ada dugaan kejanggalan di situ. Iya. Apa penyebabnya? Kan begitu. Ini di polisi juga nggak ada dihubungi. Nah, tiba-tiba mereka bawa ke rumah sakit untuk minta surat penyebab kematian. Kan gitu. Nah, dibawalah ke rumah sakit Taman Puring Muhammadiyah, ya. Setelah dibawa ke sana, dokter melihat, oh ini sudah meninggal, kan gitu. Apa motivasinya sehingga dibawa situ? Tapi mereka udah tahu sendiri meninggal gitu kan. Apa tujuannya ke rumah sakit ini? Sebelumnya kan juga bukannya ke klinik dulu tuh, Bang? Nah, itu tadi. Makanya kan kejanggalan teka-teki itu kita sedang melihat ada sesuatu hal yang menurut kita harus didalami lagi lebih lanjut. Yang menarik itu dari jam 4 foto masih di depan rumah, rumah FA. Jam 3-an, iya. Ya. Setelah makan dia kan gitu. Setelah makan. Kemudian rentang waktu dari jam 4, jam 6 di WA tidak Nggak balas balas, lagi. jam 8 diinfokan Infokan udah meninggal. Berarti di rentan waktu itu Iya. ada tanda tanya besar. Ada tanda tanya besar antara spare waktu itu. Terus kalau memang mereka udah tahu meninggal, kenapa disuruh cek masih hidup nggak? Kan gitu, bawa ke rumah sakit. Tapi dia udah bilang meninggal sendiri kan gitu. Dia sendiri yang memutuskan meninggal, menghubungi keluarga. Nah, kemudian pihak dokter udah bilang ini harus diotopsi agar tahu penyebab kematiannya apa. Kan gitu. Tapi yang bersangkutan katanya ada inisial F ini menolak untuk dilakukan otopsi. Dan seolah-olah dibuatlah diabetes, yang menyimpulkan dia sendiri gitu, bukan dokter. Oke, penyimpulan diabetes itu bukan dari pihak rumah sakit. Nah iya, kan rumah sakit harus cek dulu, otopsi dulu penyebabnya. Iya. Karena yang hampir sama seperti kasusnya Brigadir Yosua, tapi Brigadir Yosua itu langsung diotopsi pada tanggal 8 Juli itu kan gitu. Dan ekshumasinya 19 hari setelah diotopsi, tanggal 27-nya. Ini nggak ada otopsi. Gitu. Nah, kemudian di tanggal 23 itu setelah rumah sakit itu nggak ada otopsi, mereka minta ini dibersihkan. Kan gitu. Nah, dan langsung dibawa ke Banyumas. Bang Rizky, setelah dibawa ke Banyumas itu sudah digali kuburannya. Udah siap semua. Udah siap semua. Dan informasinya kalau nggak salah jam 10 atau jam 12 malam itu dimakamkan. Malam hari itu juga. Biasanya kan kalau orang meninggal itu tunggu dulu saudara-saudara jauh. Atau dibuat pengajian dulu kan gitu, baru disolatkan. Ini kenapa langsung malam hari, tengah malam itu langsung dikuburkan? Berarti ketika meninggal dibawa ke Banyumas itu langsung dimakamkan atau
keluarga masih Harus bisa. dimakamkan, kan keluarga udah bilang. Keluarga bilang mereka melihat itu udah bersih gitu. Makanya keluarga nggak curiga karena yang dikasih sama KTP. Kronologis penyebab kematian itu nggak dikasih keluarga, makanya keluarga dulunya kecuriga. Nah, keluarga curiga itu setelah tahu informasi dari kronologis penyebab kematian mengeluarkan busa dari mulut dan hidung, makanya mereka buat laporan polisi. Kalau memang keluarga dulu tahu pada waktu itu, mereka pasti minta otopsi. Itu dari keterangan kuasa hukumnya gitu. Dari keluarga tuh katanya juga ada memar-memar gitu. Nah, itu tadi. Gimana? Makanya sekarang ini saya juga terkait dengan ekshumasi ini kan tentu dokter forensik pasti mengalami kesulitan. Karena almarhum ini sudah mengalami masa pembusukan. Ya, untuk hasilnya juga saya kira itu tidak akan maksimal ya. Karena untuk maksimal ekshumasi itu dilakukan otopsi itu hanya 1 minggu. Setahun minggu setelahnya itu udah mengalami pembusukan, apalagi ini sudah 20 hari. Jadi ya kita serahkan kepada ahlinya, dokter forensik, bagaimanapun ceritanya ya ini sudah dilakukan ekshumasi. Apalagi kan pihak keluarga juga menginginkan kasus ini dibuka terang kepada publik apa yang menjadi penyebab kematian keluarganya. Kan gitu, sehingga tidak ada spekulasi lagi di tengah-tengah masyarakat. Nah, makanya saya juga ekshumasi ini agak gimana gitulah karena udah 20 hari lamanya gitu. Berarti Abang agak pesimis dengan hasil apapun hasil nanti di ekshumasi ini. Karena keterangan dokter forensik udah bilang, tentu kita mengalami kesulitan. Ini dari keterangan dokter forensik karena sudah mengalami pembusukan. Nanti akan kita maksimalkan karena jaringan-jaringan lemah itu akan kita kuatkan lagi kan gitu. Nah, mudah-mudahan ada hasilnya terbaik. Bayangin aja 20 hari lamanya.